Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum Marsa Teknik Cilongok. Seperti biasa, eh, selamat malam Mas. Ya, selamat malam Bapak Rahim. Saya akan bagikan ilmu-ilmu saya pada teman-teman. Silahkan bertanya gratis untuk Anda sebagai pemula di dunia AC, pemula di dunia kulkas, atau pemula di dunia mesin cuci. Silahkan ditanyakan masalah-masalah Anda. Ilmu apa yang belum Anda ketahui, silahkan ditanyakan. Saya akan bantu selesaikan masalah Anda secara gratis. Saya akan berikan ilmu saya kepada Anda secara gratis. Semoga saja dengan ilmu yang saya bagikan kepada Anda bisa bermanfaat buat Anda semua. Ya teman-teman ya, silakan yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan satu orang 100 kali pertanyaan. Jangan lupa sambil bantu bagikan ke teman-teman yang lain. Ya, agar teman-teman yang lain yang pemula-pemula ya, yang pemula-pemula yang masih bingung ngerjain AC gimana caranya, ngerjain kulkas gimana caranya, itu bisa saya bantu pelan-pelan ya. Itu bisa saya bantu pelan-pelan, saya bimbing pelan-pelan agar dia tidak kebingungan teman-teman ya. Seperti kemarin ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana Mas Andre cara mengatasi evaporator kulkas yang bocor ya teman-teman. Banyak sekali di sini teman-teman yang pemula tentunya ya, kalau yang masih baru udah pada paham. Yang pemula di sini banyak yang kebingungan. Misalnya ketemu evaporator bocor ya teman-teman. Ketemu evaporator kulkas bocor, mungkin pada saat konsumen ya, pada saat pemakai ingin menguras kulkas ya, ingin menguras kulkas, tapi dia tidak sengaja memakai apa namanya ini, dia tidak sengaja memakai benda tajam seperti pisau atau garpu atau benda tumpul tapi tajam, dihajar sama dia teman-teman ya, dihajar sama dia jeder gitu, akhirnya terjadi kebocoran di evaporator ya, gasnya keluar pes, olinya keluar pes ya. Eh, saya akan bantu, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Satu orang saya berikan kesempatan 100 kali pertanyaan gratis ya. Satu orang saya berikan kesempatan 100 pertanyaan gratis. Jangan lupa sambil bantu bagikan ya ke pemula-pemula yang lain ya. Ke pemula-pemula yang lain yang pengen belajar cara ngelas evaporator kulkas ya. Cara ngelas evaporator kulkas, cara ngisi freon kulkas, cara mengganti kapiler kulkas, cara mengatasi kulkas dua pintu ya. Kulkas dua pintu yang atas dingin bawah nggak dingin, atau atas nggak dingin bawah nggak dingin ya, menentukan ampere freon kulkas. Saya akan coba bantu menjawab pertanyaan pelan-pelan ya, secara gratis buat teman-teman semuanya ya. Silakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Alex Saputra. Mas, gimana caranya ngisi freon R600 pakai bom charging? Saya kurang paham maksudnya Bapak bom charging itu apa. Yang jelas kalau masukin freon R600 masukin aja Pak ya. Pelan-pelan masukin aja freon R600-nya. Intinya dia maunya cuma 5 PSI ke bawah ya. Jangan lebih dari 5 PSI. Kalau untuk ngisi freon R600 ya Pak ya. Isi freon R600 pakai 5 PSI ke bawah aja Pak. Ya Bapak Alisa Petri ya. Pelan-pelan ngisinya, karena untuk karakter kompresor yang menggunakan R600 itu nggak boleh buru-buru Pak. Dia nggak boleh bang-bang gitu, nggak boleh. Ya, beda dengan R134. Kalau R134 saya tiban 20 peng gitu langsung dia larinya cepet ya. Tapi kalau R600 dia pelan-pelan Pak. Apalagi karakternya adalah inverter ya. Apalagi kalau karakternya inverter. Yang pelan-pelan aja bawa vakum. Ya, setelah Bapak vakum kemudian Bapak isi pelan-pelan dari minus ya, dari minus menuju 0 PSI, 0 PSI, 1 PSI, 1 PSI, 2 PSI, 2 PSI lanjut terus sampai 5 PSI. Stop di 5 PSI ya. Stop di 5 PSI. Pastikan juga kalau misalnya dia adalah sistemnya satu pintu ya, evaporatornya U seperti ini ya. Pastikan semuanya beku dulu ya, beku dulu baru Bapak bisa pulang. Kalau untuk yang dua pintu pastikan dari pangkal evaporator ya sampai ujung evaporator itu beku semua baru Bapak bisa pulang ya. Baru Bapak bisa mengakhiri proses pengisian R600 ya Bapak Alek ya. Bisa dipahami ya Pak ya, Bapak Alek ya. Sebenarnya untuk R600 sendiri sama aja Pak kerannya ya. Kerannya sama aja dengan R134. Dia ada kerannya ya, ada kalengnya, kaleng freon gitu kan. Kaleng freon kemudian dia ada kerannya gitu ya. Kerannya bisa Bapak beli di tukang spare part. Dan sama prosesnya kayak kita ngisi R134. Cuma untuk R600 ini kita harus pelan-pelan ya.
Dan saran saya kalau mau lebih hemat lagi Bapak bisa pakai hikuk ya, bisa pakai hikuk. Sama saja sih. Yang penting tekanannya hikuk, jangan superlas ya. Kalau superlas kan tekanannya tinggi, pakai hikuk aja yang tekanannya rendah. Kalau Bapak mau lebih hemat lagi ya. Tapi kalau Bapak maunya R600 ya monggo pakai 600 juga nggak masalah. Silakan satu orang 100 pertanyaan gratis. Bertanya aja silakan. Ya, saya akan sempatkan waktu saya buat teman-teman sampai jam 10 ya, jam 10 1 jam ke depan. Bapak Rahim, IB Daeng Rawe bertanya, kulkas 2 pintu Mas, selalu buntu, sudah 2 kali ganti filter, kira-kira kapan Mas? Ya, kalau Bapak alami kejadian ini, itu adalah proses di mana Bapak sedang belajar. Ya, proses di mana Bapak sedang belajar. Saran saya adalah Bapak praktek dan terus. Ya, terus praktek, jangan menyerah, jangan dibalikin kulkasnya ke konsumen ya. Jangan dibalikin kulkas konsumen, Bapak kerjakan. Ya, Bapak kerjakan sampai benar-benar berhasil, baru Bapak balikin ke rumah konsumen. Ya. Caranya gimana Mas Andre? Oke. Saya akan berikan caranya kepada Bapak siapa namanya? Bapak Rahim IB. Perhatikan cara saya Bapak Rahim IB ya. Sebentar saya ambil pulpen dulu ya. Silakan satu orang 100 pertanyaan. Bapak Ibeng, Bapak siapa namanya? Ibeng ya. Perhatikan ilmu ini Bapak Ibeng. Saya akan berikan ilmunya kepada Bapak Ibeng pelan-pelan ya. Sebentar. Bapak Ibeng tadi siapa nih Bang? Bapak Rahim ya. Bapak Rahim perhatikan ilmu ini Bapak Rahim ya. Ini filter kosong Anda ya. Dan ini adalah jalur yang menuju kondensor, betul? Nah, ini jalur ke kapiler ya. Ini kapiler nih Pak yang menuju ke evap. Di sini tentunya biasanya ada kapiler buntu kan Pak ya. Ada kapiler buntu ya. Yang pertama Anda lakukan adalah Anda potong kapiler buntu ini Pak. Ya. Anda potong kapiler buntu ini Pak. Potong. Der. AC dicolokin ya. AC kulkasnya dicolokin ya, di on ya. AC di on. Nanti di sini Anda potong ya. Nanti akan keluar Pak anginnya ya. Anginnya akan keluar sampai dia habis. Oke, sampai dia habis. Kemudian selanjutnya adalah Bapak siapkan metil 1 botol. Ini metilnya ya. Metil 1 botol ya. Anda siapkan metil 1 botol. Saat anginnya habis ya Pak. Saat anginnya habis, kemudian Bapak off untuk kulkasnya ya. Bapak cabut colokannya. Terus Bapak celupkan kapiler buntu tersebut ke metil ya. Celupkan metil tersebut ke kapiler buntu tersebut ke metil. Nanti otomatis dia akan tersedot Pak ya. Dia akan tersedot. Metilnya akan tersedot habis ya. Akan tersedot habis. Setelah habis kemudian Bapak segel ininya Pak ya. Bapak segel itu dilas ya. Dilas. Bapak segel ininya dilas. Ya. Sudah Bapak las. Kemudian ini kan ini kompresor nih Pak. Kompresor bentuknya seperti ini ya. Nah seperti ini kompresor nih ya. Ini kan pipa isap ya Pak, pipa isap yang menuju ke ini pipa isap yang menuju ke ini Pak, yang menuju ke evap ya. Yang menuju ke evap. Nah, seperti ini ya. Pipa isap yang menuju ke evap. Ini nih. Ini Anda potong, Pak. Der, Anda potong. Oke. Setelah Anda potong, kemudian Anda on lagi kulkasnya ya. Anda on lagi kulkasnya. Kulkasnya Anda on, kemudian nanti di sini Pak, nanti di sini dia akan keluar metil-metil Anda Pak ya. Nanti di sini akan keluar metil-metil Anda bersama dengan kotoran, bersama dengan oli, bersama dengan serbuk-serbuk yang sudah buruk ya. Nanti akan seperti itu. Bapak kuras habis sampai benar-benar bersih ya, sampai benar-benar bersih. Ya, sebelum bersih jangan di off kulkasnya. Setelah bersih gimana masalahnya? Setelah bersih Bapak pasang lagi seperti semula ya. Bapak pasang lagi seperti semula, kemudian Bapak isi freon seperti semula. Ya, seperti itu caranya Bapak Ibeng, Bapak Rahim ya. Itu adalah cara saya memflashing kulkas dan 90% jarang gagal. Ya Pak, 90% jarang gagal. Itu cara saya memflashing kulkas. Ya Bapak Ibeng, Bapak Rahim IB ya. Seperti itu Pak. Jangan nyerah. Ya Bapak Rahim, jangan nyerah. Itu adalah proses di mana Anda menuju expert. Itu adalah proses di mana Anda menuju ahli. Itu adalah proses di mana Anda sedang belajar. Ya, jangan nyerah. Hajar aja terus.
Itu ilmu ini bisa Anda pakai untuk mengerjakan kulkas 2 pintu, mengerjakan kulkas 1 pintu, mengerjakan showcase kaca ya. Dan mengerjakan freezer. Itu bisa semua Anda pakai ilmu ini. Bisa juga Anda pakai untuk mengerjakan dispenser yang ada kompresornya. Ya Bapak Rahim ya. Kalau Bapak Rahim gak paham, Bapak Rahim bisa masuk ke YouTube Andre Tatum, judulnya Andre Tatum Flashing. Itu aja. Ya, Andre Tatum Flashing itu udah saya jelaskan juga rapi di dalam YouTube saya. Di mana Bapak Rahim silakan direspon Anda paham atau tidak. Kalau Anda tidak paham, saya akan ulangi lagi teorinya sampai Anda benar-benar pinter, sampai Anda benar-benar expert, sampai Anda benar-benar paham apa yang saya share. Saya nggak mau Anda separuh-separuh dalam menerima ilmu ini ya. Yang penting Anda praktek. Ya, Bapak Rahim silakan direspon kalau Anda paham. Silakan Bapak Ian cobain. Mas, kalau kulkas freezer dingin, chillernya nggak dingin. Kenapa ya? Terima kasih. Oh, paham. Ini yang saya tangkap adalah kulkas Bapak 2 pintu ya, Bapak Ian ya. Bapak Ian cobain ya. Bapak Ian apa Bapak Lan nih? Bapak Lan atau Bapak Ian cobain. Seperti ini caranya Bapak Lan. Bapak Lan ya. Yang saya tangkap adalah kulkas Anda 2 pintu ya, Pak. Yang Anda harus cek adalah Anda cek ininya, Pak. Ini adalah depros atau bimetal. Alat ini bekerja untuk memutus dan menyambungkan kompresor. Jadi kompresor hidup mati. Alat ini bekerja untuk menghidupkan si heater. Ya, heater ini akan panas, mencairkan batu es yang di dalam evaporator. Setelah panas, cair, kemudian dia akan kerja lagi ya. Dia akan off dan kompresor akan bekerja lagi. Biasanya alat ini bermasalah, Pak. Ya, dia nggak bisa nyuruh secara cepat untuk mengaktifkan si heater yang menyebabkan heater nggak bisa mencairkan evap. Ya, Anda cek ininya Pak. Ya, ini namanya depros. Kemudian temannya depros ada namanya fuse. Tapi fuse ini jangan rusak. Anda kena cek juga Pak, Bapak LAN ya, Bapak kena cek juga ininya Pak ya. Ini adalah heater. Pastikan heater Anda nggak boleh ada air di dalam sini Pak. Ya. Gak boleh air di dalam sini apalagi berkarat ya. Kalau Anda temui heater ini berkarat atau ada airnya di dalam ya, itu saran saya diganti ya. Bisa nggak Mas Andre saya bersihkan? Bisa sih Pak dibersihkan ya, bisa sih bersihkan. Cuma biasanya untuk nilai efisiensinya ya, nilai efisiensi dari heater ini sudah berkurang ya. Yang harusnya panasnya 100% dia 90% apa 80%. Itu yang menyebabkan kompresor tersebut tidak bisa bekerja heater tersebut tidak bekerja secara optimal. Ya Bapak Ian ya. Itu aja Anda cek. Dengan Bapak cek itu insya Allah masalahnya selesai. Jadi atasnya udah dingin, bawahnya udah dingin. Anda paham Bapak Lan coba